Hantu raksasa yang tak tertandingi muncul di atas kepala Murong Yu. Kekuatan yang tak tertandingi, misterius, dan tak tertahankan yang tak dapat dijelaskan ditransmisikan dari hantu raksasa itu, menyapu ke segala arah dan langsung menyelimuti Bilin dan Xiao Lori dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang kecuali Murong Yu, termasuk Bilin, Xiao Lori dan yang lainnya, terkejut. Kehilangan kesadaran sesaat, hilang dalam pikiran, kekuatan pikiran dan jiwa dan basis kultivasi berbeda, tetapi mereka adalah keberadaan yang tak terlihat dan tak tersentuh. Tetapi begitu pikiran sepenuhnya musnah, maka orang itu akan mati. Dapat dikatakan bahwa pikiran dan jiwa adalah makhluk yang sama pentingnya. Bahkan, sampai batas tertentu, ia masih mengendalikan jiwa dan kekuatan. Ketika Bilin kehilangan pikirannya, jiwa dan kekuatannya langsung berhenti bergerak. Meskipun, dewa turun ke bumi, hanya memiliki 1% dampak instan pada Bilin. Tetapi kali ini sudah cukup bagi Murong Yu untuk membunuhnya. Jika kekuatan Murong Yu lebih kuat, kali ini dapat membunuhnya ribuan kali. Sementara kekuatannya mandek, kekuatan jiwa Murong Yu berjuang untuk merobek kekuatannya menjadi retakan besar, dan kemudian melaju lurus ke depan, mencekik jiwa Bilin dengan benturan keras. Seluruh tubuh dan jiwa Bilin bergetar hebat, dan seluruh tubuh bergetar karena rasa sakit yang hebat. Rasa sakit karena terkoyak parah membuatnya langsung terbangun dari ketidakhadirannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Kekuatan jiwa Murong Yu seperti jaring langit besar yang mengikat jiwanya. Bahkan kekuatan jiwa telah membentuk ratusan ribu pisau perang besar dan tak tertandingi, menebas dengan gila-gilaan pada jiwanya. Setiap kali dia menebas, Bilin meraung kesakitan. Setiap kali, jiwa Bilin musnah. Dalam 1/100 detik, meskipun jiwa Bilin tidak hancur sepenuhnya, tetapi juga musnah sebesar 60%. 60% jiwa hancur, dan itu sudah merupakan pukulan berat. Bahkan mungkin butuh waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk pulih. Tetapi apakah Murong Yu akan memberinya waktu untuk pulih? Kolam jiwa itu mengamuk dengan hebat, dan kekuatan jiwa-jiwa membentuk cekikan yang substansial. Pada saat yang sama, Qiankun Yin Yang Ding juga telah terbunuh. Jiwa itu rusak parah, dan kekuatan Bilin turun dengan cepat, dan segera jatuh ke keabadian tingkat tinggi. Pada saat ini, dia sama sekali bukan lawan Murong Yu. Setelah dia berjuang untuk menghindari kematian Qiankun Yin Yang Ding, dia dilarikan ke depan oleh teleportasi oleh Murong Yu. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Sebuah pukulan sederhana telah mengumpulkan semua kekuatan Murong Yu, dan semuanya membombardir tubuh Bilin. Dengan kekuatan Murong Yu, adalah mungkin untuk membunuh para ahli abadi tingkat tinggi. Oleh karena itu, setelah suara yang mengejutkan itu, sebagian besar tubuh Bilin hancur karena pukulannya. Tubuh fisiknya hancur, dan alam yang telah jatuh ke mayat hidup tingkat tinggi benar-benar jatuh lagi, hanya mencapai tingkat ke-7 mayat hidup. Alam ini sama sekali tidak mengancam Murong Yu. Kekuatannya turun tajam, dan Bilin akhirnya tidak dapat menghentikan kekuatan jiwa Murong Yu. Pikiran Murong Yu bergerak, dan jaring langit yang dibentuk oleh kekuatan jiwa menyusut tajam. Bilin tiba-tiba menjerit mengerikan. Saya melihat bahwa jiwa yang tersisa langsung tersapu keluar dari ruang jiwa oleh kekuatan jiwa Murong Yu. Basmi, begitu jiwa meninggalkan ruang jiwa, ia bahkan lebih rentan tanpa kekuatan untuk melindunginya. Murong Yu dengan mudah memusnahkan indera spiritual Bilin hanya dengan gerakan pikirannya. Pada saat indera spiritual jiwa terhapus, separuh tubuh Bilin yang tersisa tidak lagi memiliki efek apapun dan jatuh langsung ke tanah. Bilin terbunuh. Seorang pembangkit tenaga alam abadi yang bermartabat benar-benar dibunuh oleh Murong Yu, seorang bijak agung tingkat 6. Melihat pemandangan ini, Xiao Lori dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Kapan kekuatan Sage Agung begitu mengerikan? Melampaui dua alam besar untuk membunuh musuh. Perlu dipahami bahwa di alam suci, adalah hal yang normal bagi beberapa jenius untuk melintasi beberapa alam kecil untuk membunuh musuh. Bukannya ada orang yang membunuh musuh melintasi alam besar, tetapi mereka sangat jarang, hampir langka. Namun orang yang membunuh musuh melintasi dua alam besar itu unik, kecuali monster Murong Yu. Sebenarnya, ada banyak alasan mengapa Murong Yu memiliki kekuatan ini. Yang terpenting dari ini adalah bahwa ia adalah jiwa yang disucikan. Jika bukan karena serangan jiwa, dan Bilin berdiri di sana dan dibunuh olehnya, diperkirakan ia tidak dapat membunuhnya. Kedua, tubuh Murong Yu sangat kuat, mampu menahan aura dan paksaan Bilin. Jika tidak, jika Murong Yu bahkan tidak bisa mendekati sisi Bilin, dan tidak dapat memasuki jangkauan serangan jiwanya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwanya, itu akan sia-sia. Ada pula yang mengatakan bahwa kekuatannya memang kuat, bahkan jika tubuhnya tidak memiliki artefak suci tingkat rendah, ia memiliki kemampuan untuk membunuh pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi. Dan kekuatan yang kuat ini dikombinasikan dengan tubuh fisik yang kuat memungkinkannya untuk menahan aura dan paksaan dari pembangkit tenaga alam abadi tingkat rendah. Auzu.com. Tentu saja, ada alasan penting lainnya. Harta karun Murong Yu sama kuatnya dengan keterampilan bertarungnya. Jika bukan karena turunnya para dewa yang memengaruhi pikirannya, mustahil baginya untuk membunuh Bilin dengan cepat. Keempat syarat itu mutlak diperlukan, jika satu syarat tidak ada, maka bukan Murong Yu yang membunuh Bilin, tetapi Bilin yang membunuhnya. Meskipun alam suci itu luas, ada banyak sekali jenius dan penjahat.
Tetapi terlalu sedikit orang yang berkonsentrasi pada keempat syarat ini pada saat yang sama, hampir tidak ada. Tentu saja, seharusnya ada orang seperti itu di dunia suci, tetapi mereka belum pernah mendengarnya. Pada saat yang sama ketika Bilin terbunuh, Sekte Bintang Rusak Hausan tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat dan sangat menakutkan. Cahaya suci membubung ke langit, benar-benar mengembun menjadi jenderal substantif dan langsung melesat ke langit 9 lapis, seolah-olah akan menembus langit. Aura seperti gelombang menyapu ke segala arah dalam sekejap, menyelimuti seluruh Sekte Bintang Rusak dan kota Bintang Rusak, dan bahkan meluas hingga ratusan juta mil jauhnya. Sungguh napas yang mengerikan. Pusat kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya yang diselimuti oleh napas ini, dan bahkan pusat kekuatan yang telah mencapai alam orang bijak kuno, tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, dan jiwa mereka tampaknya tertekan. Napas Raja Suci. Seseorang di Sekte Bintang Patah telah menerobos alam Raja Suci. Sosok tua bijak di dekatnya langsung berubah warna. Akhirnya, Penatua Bicang mengambil langkah terakhir dan mencapai alam Raja Suci. Sekte Bintang Patah kita memiliki satu lagi sosok tua bijak di alam Raja Suci. Tidak seperti orang lain yang tulus dan takut, meskipun para pengikut Sekte Bintang Patah ditekan, mereka tetap terengah-engah. Namun, satu persatu penuh dengan kegembiraan. Semakin banyak sosok tua bijak, semakin kuat Sekte Bintang Patah mereka, semakin banyak pula manfaatnya. Namun, mereka segera menyadari bahwa aura mengerikan yang ditekan Penatua Bicang tiba-tiba menjadi ganas, dan tampaknya mengandung kemarahan yang membumbung tinggi. "Ah, siapa yang membunuh anakku?" teriak Penatua Bicang. Kemudian, para pengikut Sekte Bintang Patah melihat aliran cahaya naik dari gunung belakang, merobek kehampaan, dan terbang langsung keluar dari Sekte Bintang Patah. Dan saat aliran cahaya ini semakin jauh dan jauh, kengerian yang menyelimuti mereka dengan cepat menghilang. Tuan Kota Bilin dari Kota Bintang Patah terbunuh. Mendengar raungan Bicang Lao itu, banyak orang di Sekte Bintang Patah terkejut. Namun, beberapa ahli di Sekte Bintang Patah mengubah ekspresi mereka. Bukankah kebetulan bahwa putranya terbunuh pada saat yang sama ketika Bicang Lai menerobos? Mungkinkah Sekte musuh sengaja melakukan ini, dan ingin merancang untuk memotong pekerjaan sepanjang masa yang baru saja menerobos? Akibatnya, setelah Bicang Lao, ada beberapa pita yang memancarkan sosok yang sangat menakutkan yang membubung ke langit, merobek kehampaan, dan mengejar Bicang Lao. Aura yang keluar dari setiap tubuh sedikit lebih kuat dari Bicang Lao. Mereka semua adalah ahli di alam Raja Suci dari Sekte Bintang Patah. Mereka menerobos lebih awal dari Bicang Lao, dan kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada Bicang Lao, yang baru saja menerobos alam Raja Suci tertinggi. Bilin ternyata adalah putra Bicang Lao. Ini mudah dijelaskan. Kalau tidak, begitu banyak sage mendalam dan pusat kekuatan sage kuno di Kota Bintang Patah tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa Kota Bintang Patah, dan alam abadi di distrik Bilin telah menjadi penguasa kota. Namun, Murongyu benar-benar memenggal kepala putra dan cucu dari Raja Suci yang baru dipromosikan. Permusuhan dengan Raja Suci ini adalah masalah besar. Namun, belum lagi bahwa Murongyu tidak tahu bahwa Bilin memiliki Raja Suci, Lao Su, bahkan jika dia tahu bahwa dia masih bisa membunuhnya. Bahkan Sekte Bintang Patah berani menyinggung, mengapa kamu takut pada Raja Suci? Selain itu, kekuatan kota Skyfire tidak lemah, apakah masih tersinggung? Hanya saja Murongyu belum mengetahui semua ini. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil cincin ruang angkasa Bilin ke tangannya. Pikiran ilahi yang sangat besar segera meluas, dan kemudian melihat bayangan dirinya dan Lolita kecil di dalam cincin penyimpanan. Seharusnya seperti ini untuk melacak kita. Hati Murongyu tergerak dan segera memusnahkan kedua bayangan itu. Segera, sebuah manik putih muncul di hadapannya. Hanya ingin mencari tahu, ketika mempelajari manik ini, suara cemas Lori kecil terdengar di telinganya. Dia menoleh dan melihat ke atas, tetapi Lolita kecil yang menopangnya dengan cukup keras. 3 pembangkit tenaga alam abadi tampaknya menerobos belenggu jam roh agung Chongqiao. Segera dia meletakkan cincin penyimpanan itu ke dunia Hetuluoshu, dan melangkah keluar di depan Lolita kecil. Bunuh saja mereka semua. Melihat Murongyu berjalan mendekat, Lori kecil mengeluarkan segenggam pil dan melemparkannya ke mulutnya, dan kemudian Long Jinghu dengan ganas bangkit. Ramuan-ramuan itu pastilah pil suci terbaik yang mengisi kembali kekuatan. Bunuh mereka. Murongyu terkejut, awalnya dia ingin membunuh Bilin lalu pergi. Namun, orang-orang ini telah mengejarnya begitu lama, dan hatinya penuh amarah. Apakah kamu masih bisa mendukungnya? Murongyu menoleh untuk melihat Lolita kecil. Lolita kecil mengangguk dengan ganas, mencipratkan air liur dengan penuh pembunuhan. Jika demikian, maka bergabunglah untuk membunuh mereka. Kamu bertanggung jawab untuk menjebak mereka untuk sementara waktu, dan aku akan meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Orang-orang ini sedikit lebih kuat dari Bilin, dan sulit untuk mengalahkan mereka satu persatu dengan kekuatannya. Bunuh. Namun, ada beberapa artefak suci tingkat tinggi di cincin penyimpanan Bilin. Setelah memurnikannya, dia setidaknya dapat meningkatkannya sedikit. Lolita kecil terdiam beberapa saat, aku akan menerobos lagi. Namun dia segera bereaksi, aku tidak bisa bertahan selama 1 atau 2 hari. Jangan khawatir, mungkin hanya butuh beberapa tarikan napas untuk keluar.
Murong Yu tersenyum dan menghilang ke tempatnya. Beberapa tarikan napas, Lolita kecil mengerutkan bibirnya. Bahkan jika Murong Yu adalah seorang jenius yang tak tertandingi, penyihir yang tak tertandingi itu tidak dapat menembus alam kecil hanya dalam beberapa tarikan napas. Bagaimanapun, butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai penghalang alam. Aku akan melihat apakah kamu benar-benar mengambil beberapa tarikan napas. Aku tidak dapat mendukung 1 hari. Lori kecil mulai menghitung sambil mengendalikan jam roh agung. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Kemudian sosok Murong Yu muncul di hadapannya. Tentunya aku belum berlatih, aku hanya masuk dan berjalan-jalan. Lori kecil menatap Murong Yu dengan tidak percaya. Namun segera dia tampak ngeri. Murong Yu yang asli berada di alam tingkat ke-6 dari orang bijak agung, dan dia bahkan belum mencapai puncak tingkat ke-6 dari orang bijak agung. Namun sekarang telah mencapai tingkat ke-8 dari orang bijak agung. Menerobos 2 alam kecil hanya dalam beberapa tarikan napas. Lori kecil mengira dia berhalusinasi, jadi dia menatap Murong Yu dengan serius lagi. Kemudian dia menyadari bahwa dia tidak berhalusinasi. Namun, ini terlalu mengejutkan, bukan? Apakah kamu benar-benar berhasil menembus 2 alam kecil? Lori kecil bertanya dengan kaget, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Apa yang disebut penglihatan itu benar, tetapi meskipun Lori kecil melihatnya, dia tidak mempercayainya. Terlalu sulit untuk mempercayainya. Puncak tingkat ke-8 dari Great Sage. Murong Yu tertawa, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Pada tingkat ke-6 dari Great Sage, kekuatan Murong Yu dapat membunuh orang-orang suci tingkat tinggi. Setelah meningkatkan 2 alam kecil, Murong Yu merasa bahwa dia dapat langsung melawan Bilin, dan dia bahkan dapat membunuhnya tanpa serangan jiwa. Dengan kata lain, kekuatan Murong Yu sekarang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik alam abadi tingkat 1. Lori kecil masih menatap Murong Yu dengan mata terkejut, bagaimana kamu melakukannya? Karena terkejut, dia menjabat tangannya, dan hampir terlempar ke langit oleh beberapa ahli abadi dari Sekte Bintang Rusak. Lingzong bergegas keluar. Pada saat ini, 3 ahli alam abadi meraung lagi dan lagi, satu persatu, wajah mereka memerah. Ketiganya sebenarnya terjebak oleh keabadian, yang terlalu memalukan. Jika insiden ini menyebar, di mana mereka memiliki wajah untuk main-main di dunia ini. Apakah karena waktu semakin cepat? Kamu mengendalikan aturan waktu. Lori kecil tiba-tiba berseru, suaranya sedikit tajam. Wajah Murong Yu menjadi gelap, jika aku menguasai aturan waktu, aku akan membunuh mereka sejak lama. Percepatan waktu memang benar, tetapi itu hanya kemampuan harta karunku. Harta karun yang dapat mempercepat waktu. Apakah itu Hetu Luoshu? Lori kecil menatap Murong Yu, dan bahkan berpikir untuk membunuh Murong Yu dengan kapak, dan kemudian merebut Hetu Luoshu. Jika kau mengendalikan jam roh agung Chong Qiao, aku akan membunuh mereka bertiga. Pada akhirnya, Lolita kecil tetap tidak menyerang Murong Yu, tetapi memberikan kendali jam roh agung Chong Qiao kepada Murong Yu. Murong Yu memutar matanya, dan Chong Qiao Lingzong adalah harta karun Lori kecil, dan dia telah mengenali tuannya. Bahkan jika dia mengendalikan Murong Yu hanya dapat memainkan sebagian kecil dari kekuatannya. Apakah kekuatan tingkat itu dapat menjebak 3 pembangkit tenaga alam abadi masih menjadi pertanyaan. Cat pikiranmu dan hapus pikiranku. Lori kecil berkata dengan acuh tak acuh. Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dengan bercanda berkata, kau tidak takut aku akan menelan harta karunmu setelah ini? Harta karun ini setidaknya memiliki tingkat yang sangat bagus, kan? Lolita kecil segera menatap Murong Yu dengan mata menghina, jika kau begitu jahat di hatimu, kau pikir aku telah salah paham terhadap orang itu. Tetapi kau adalah orang yang boros, aku benar-benar khawatir kau akan memurnikan artefak suci ini. Tetapi lupakan saja, hanya memurnikannya. Cepatlah. Dengan itu, Lori kecil menjadi sedikit tidak sabar. Murong Yu merenung sejenak dan kemudian menempelkan pikirannya pada jam roh agung Chong Qiao. Setelah mengendalikan artefak suci ini dengan kekuatan Lori, dia tidak bisa lagi mengendalikan kapak raksasa. Dan jika Murong Yu mengendalikan alat suci ini, Lori kecil dapat membebaskan tangannya untuk menyerang 3 pembangkit tenaga alam abadi. Harus dipahami bahwa kapak raksasa mengabaikan kekuatan apapun. Bahkan pikiran Murong Yu memiliki adegan di mana 3 pembangkit tenaga alam abadi dibacok sampai mati oleh Lori kecil yang kejam satu persatu. Karena Lori kecil yang mengambil inisiatif, Murong Yu langsung menanamkan pikirannya pada jam roh agung Chong Qiao. Segera, kekuatannya yang luar biasa mengalir ke jam roh agung Chong Qiao seperti semburan di udara. Ledakan, diresapi dengan kekuatan besar Murong Yu, Zong roh agung bergetar tiba-tiba. Aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meledak, mengejutkan surga dan alam. Tiba-tiba, jam roh agung Chong Qiao, yang telah dibombardir dan dibunuh oleh 3 ahli alam abadi, tiba-tiba stabil di kehampaan dan tetap tidak bergerak. Namun, ketiga ahli alam abadi itu merasa bahwa mereka terperosok dalam rawa, dengan kekuatan luar biasa mengalir dari segala arah, dan mereka berjuang untuk menekan mereka. Bahkan kekuatan dalam tubuh telah mandek. Auzu.com, alat suci ini sangat kuat. Murong Yu terkejut, jika hanya satu dari mereka bertiga yang ditekan, saya khawatir mereka bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Diperkirakan bahwa bahkan ahli alam abadi tingkat tinggi akan dapat menekannya.
Dan Murong Yu juga menemukan bahwa kekuatan Chongqiao Lingzong yang saat ini dia gunakan mungkin kurang dari 1/10 dari kekuatannya. Yang terpenting adalah orang-orang dari alam manapun dari Jam Roh Agung dapat memancarkan kekuatan, dan itu bukanlah kekuatan untuk menekan musuh dengan melompati. Tentu saja, semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula kekuatan pendorongnya. Murong Yu punya firasat bahwa jika dia mencapai alam sage yang mendalam, dia akan mengorbankan lonceng roh agung ini yang dapat menekan kekuatan super dari alam Raja Suci. Melihat 3 pembangkit tenaga alam abadi yang telah ditekan Murong Yu setelah mengambil alih hampir tidak dapat bergerak, Lori kecil tidak dapat menahan perasaan tertekan. Kesenjangan ini terlalu besar, bukan? Dia adalah pembangkit tenaga mayat hidup, oke. Alam yang lebih tinggi dari Murong Yu. Faktanya, ini karena Murong Yu telah menembus 2 alam kecil lagi. Jika Anda mengendalikan Jam Roh Agung Chongqiao sebelum membunuh Bilin, saya khawatir ketiga pembangkit tenaga alam abadi ini tidak dapat dikendalikan sama sekali. Sedikit tidak nyaman menatap tajam ke arah Murong Yu, Lolita kecil mengeluarkan segenggam pil dan menelannya lagi. Agaknya, dia sangat kelelahan selama periode waktu untuk mengendalikan Jam Roh Agung Chongqiao. Namun, pil-pil suci miliknya ini juga ajaib, dan segera setelah menelannya, mereka hidup dan sehat. Jadi dia membawa kapak raksasa itu ke dalam aliran cahaya dan bergegas menuju 3 orang yang tertekan itu. Melihat Lori kecil datang, ketiga pembangkit tenaga alam abadi semuanya menunjukkan senyum meremehkan. Terjebak dan tidak dapat melarikan diri adalah satu hal, tetapi dipenggal adalah hal lain. Mereka semua yakin bahwa bahkan jika mereka berdiri di sana dan dicincang oleh Loli kecil tidak dapat membunuhnya. Ini adalah celah antara alam abadi dan alam abadi. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa jika Lori kecil adalah orang suci abadi biasa, maka mungkin mereka tidak akan dapat membunuh mereka. Tetapi Lolita kecil bukanlah orang suci biasa. Bunuh yang berbaju abu-abu dulu. Ketika Lori kecil hendak bergerak, kata-kata Murong Yu tiba-tiba terdengar di telinganya. Lori kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, tetapi dia masih menebas ke arah pembangkit tenaga listrik alam abadi berpakaian abu-abu dengan satu kapak. Serangan jiwa. Hampir pada saat yang sama ketika Lori kecil bergerak, Murong Yu melancarkan serangan jiwa pada pria kuat itu. Nafas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti hati pembangkit tenaga listrik alam abadi berpakaian abu-abu itu. Hampir pada saat yang sama dia bereaksi, kekuatan jiwa Murong Yu mengalir ke ruang jiwanya seperti aliran air deras, dengan cepat mencekik jiwanya. Orang kuat alam abadi berpakaian abu-abu itu langsung terkejut, dan dengan cepat mengerahkan kekuatannya dan menyerbu ke dalam ruang jiwa, mencoba menghancurkan kekuatan jiwa Murong Yu. Namun pada saat ini, Jam Roh Agung Chongqiao bergetar hebat. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menghantamnya secara langsung. Langsung membuatnya pingsan, dan kapak Lolita kecil itu kebetulan terbanting jatuh. Melihatnya dari kejauhan, itu seperti orang kuat alam abadi berpakaian abu-abu yang secara otomatis bertemu dengan kapak Lolita kecil. Suryan tidak tahu mengapa Murong Yu ingin menjatuhkan dirinya sendiri, tetapi orang kuat alam abadi berpakaian abu-abu itu tidak peduli, dan bahkan tidak berencana untuk menahan serangan kapak raksasa itu. Sejak saat itu, 2 orang kuat alam abadi lainnya ngeri melihat orang kuat alam abadi berpakaian abu-abu itu langsung dipotong setengah oleh Lolita kecil seperti sepotong tahu. Kemudian tidak ada lagi. Kehidupan orang kuat alam abadi berpakaian abu-abu itu telah sepenuhnya menghilang saat dia terbelah 2. Melihat pemandangan ini, 2 orang kuat alam abadi itu sangat terkejut. Ada firasat buruk di hatiku. Ada 2 lagi. Loli kecil bersorak, lalu menatap salah satu dari 2 yang tersisa. Itu dia. Hati Murong Yu tergerak, dan kekuatan jiwa yang luar biasa mencekik masa lalu lagi. Kemudian orang ini telah dimusnahkan oleh Murong Yu bahkan sebelum diretas oleh Loli kecil. Karena setelah kematian 1 orang, kekuatan Chongqiao Lingzong meroket, dan 2 pembangkit tenaga alam abadi yang telah ditekan tidak dapat lagi bergerak. Dan kekuatan mereka lebih seperti mereka semua mandek. Oleh karena itu, kekuatan jiwa Murong Yu melaju lurus ke depan dan langsung membunuh jiwa lawan. Namun, Murong Yu baru saja memusnahkan indera spiritual dalam jiwanya, dan kemudian mengambil jiwa dari Gakong. Jiwa pembangkit tenaga alam abadi adalah suplemen yang hebat, yang dapat sedikit meningkatkan kekuatan jiwanya. Adapun jiwa abadi yang diretas sampai mati oleh Lolita kecil. Meskipun Murong Yu tidak ingin menyia-nyiakannya. Namun, dia menemukan bahwa jiwa orang itu tidak memiliki kekuatan apapun, dan tampaknya kekuatan jiwanya telah ditelan oleh kapak raksasa itu. Penjahat besar, kamu benar-benar merampokku. Lolita kecil itu melotot ke arah Murong Yu, lalu bergegas menuju pembangkit tenaga abadi terakhir dengan kapak. Hati Murong Yu tergerak, dan kekuatan jiwa itu mencekik masa lalu lagi. Dia tidak ingin jiwa orang ini menjadi sia-sia dan tidak dapat digunakan. Namun, pada saat ini, beberapa aura mengerikan dengan cepat menyerbu dari kejauhan. Dalam sekejap, dia melintasi triliunan mil dan bergegas mendekat. Bahkan sebelum mereka mendekat, aura mengerikan itu telah memengaruhi jiwa Murong Yu dan bergetar. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang-orang di sini. Berhenti. Kemunculan pengunjung itu bahkan belum terlihat oleh Murong Yu dan yang lainnya, dan suara seperti badai petir merobek kekosongan dan berguling ke dalam kekosongan. Kemanapun dia pergi, bahkan kekosongan itu hancur.
Ledakan. Ketika suara itu menyerbu, Lolita kecil tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya suci yang menyilaukan. Namun seluruh tubuhnya terhempas seperti kekalahan. Untungnya, kekuatan yang tersegel di tubuhnya meledak tepat waktu, melindungi hidupnya. Oleh karena itu, meskipun dia pingsan, dia tidak menerima cedera apapun. Hanya saja ki dan darahnya bergetar tanpa henti. Namun, Murong Yu menyemburkan sedikit darah dengan ganas. Seluruh orang itu terhempas seperti Lolita kecil. Meskipun dia memiliki segel yang ditinggalkan oleh Tianmeng di tubuhnya, itu dapat memblokir serangan kuat beberapa kali dan melindungi hidupnya. Namun, kekuatan ini membutuhkan inisiatif Murong Yu untuk mengaitkannya sebelum mereka dapat meledak. Tentu saja, jika Murong Yu benar-benar diambang kematian, kekuatan itu masih akan secara aktif merangsang kekuatan. Kekuatan yang mengerikan, kekuatan hidup dalam tubuh dengan cepat tersapu bersih di dalam tubuh, dan tubuh yang terluka segera kembali ke kondisi puncaknya. Namun, aura kekerasan dan kuat dari orang-orang itu semakin kuat dan kuat. Mungkin karena mereka semakin dekat, bahkan lebih kuat daripada mereka yang ada di kota Skyfire. Aku khawatir bahkan jika jari-jari itu masih memiliki kekuatan, akan agak sulit untuk membunuh mereka. Orang-orang di kota Skyfire semuanya adalah orang bijak kuno, jadi mereka adalah Raja Suci. Haha, bajingan kecil, kalian sudah mati. Mereka adalah Raja-Raja Suci dari kota bintang rusak kita. Aku lupa memberitahu kalian bahwa Bilin dan Bi Yixian yang dibunuh oleh kalian adalah putra dan cucu dari seorang tetua agung dari kota bintang rusak kita. Sekarang, itu seharusnya menjadi terobosan di ranah Raja Suci. Ketika Murong Yu meragukan identitas pengunjung itu, ahli sekte bintang rusak yang terikat oleh jam roh agung Chong Qiao tiba-tiba tertawa, sangat sombong. Pupil mata Murong Yu menyusut dengan ganas, dan warna yang ganas melintas di matanya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang ganas melesat keluar lagi dari tengah alis, merobek kekosongan, dan menyerbu ke ruang jiwa pembangkit tenaga listrik yang tidak bisa dihancurkan dari sekte bintang patah. Kamu masih berani membunuhku? Pembangkit tenaga listrik alam abadi itu memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dalam hatinya, Murong Yu sudah tahu bahwa pembangkit tenaga listrik alam Raja Suci dari sekte bintang patah yang telah membunuhnya. Dalam keadaan normal, bukankah seharusnya dia segera melarikan diri? Murong Yu mencibir dan langsung melenyapkan indera spiritual pada jiwa lawan. Pada saat ini, wajah pembangkit tenaga listrik alam abadi itu masih menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Bajingan kecil, beraninya membunuh. Raungan lain terdengar. Meskipun Murong Yu sudah bersiap kali ini, dia masih disemprot dengan darah dengan keras. Tubuh daging yang mencapai artefak suci tingkat rendah itu terkejut dan retak. Adapun Lolita kecil, dia terkejut dan terbang keluar lagi. Oh, gadis ini sangat marah. 2 kali berturut-turut, dia terkejut dan terbang keluar tanpa melawan. Lolita kecil sangat marah sehingga dia memiliki gigi dan 5 cakar. Tetapi itu tidak berpengaruh. Murong Yu menoleh dan melihat dalam-dalam pada Raja-Raja Suci yang mendekat dengan cepat di belakangnya. Sosoknya bergetar, dan sebuah teleportasi bergegas ke sisi Lolita kecil. Pada saat berikutnya, dia langsung meraih Lolita kecil, dan memasuki dunia Hetuluoshu sementara tubuhnya berkedip. Kemudian sebuah teleportasi meninggalkan tempat itu. Gemuruh. Tepat setelah Hetuluoshu berteleportasi, sebuah tangan besar yang mengerikan membawa aura bumi dan bumi yang mengerikan dengan keras meraihnya dari 9 surga. Tanah hampa yang radiusnya ratusan juta mil hancur berkeping-keping. Namun, Murong Yu telah lama menghilang. Melarikan diri. Setelah beberapa saat, beberapa ahli di alam Raja Suci Sekte Bintang Patah muncul di lokasi tempat Murong Yu awalnya berada. Ketika melihat mayat pembangkit tenaga listrik yang tidak dapat dihancurkan dari Sekte Bintang Patah, semua Raja Suci Sekte Bintang Patah ini sedikit mengernyit dan menjadi marah. Khususnya untuk ayah Bilin, Bi Changlao, aura pembunuh yang mengerikan meletus dari tubuhnya seperti badai yang dahsyat, dan kekosongan di sekitarnya mengembun menjadi dampak substantif yang penuh dengan riak. Pikiran spiritual yang besar dan tak tertandingi dari beberapa Raja Suci melarikan diri, menempuh jarak yang tak terhitung jumlahnya ratusan juta mil. Namun, tidak ada keuntungan. Tidak dapat menemukan Murong Yu dan yang lainnya, Bi Changlao menjadi semakin marah. Kekuatan yang kuat dan menakutkan terus menyerbu keluar, mencoba mengguncang Murong Yu keluar dari kehampaan. Namun, semua ini sia-sia, karena Murong Yu tidak ada lagi di sini. Pada akhirnya, setelah Changlao, mereka menyerahkan hati mereka. Dengan tangan besar menjulur, sebuah gambar berkedip-kedip di pandangan mereka terus-menerus. Itu adalah Murong Yu yang memenggal kepala Bilin dan yang lainnya. Bajingan kecil, ketika melihat Murong Yu, Bi Changlao meledakkan bayangan Murong Yu dengan pukulan marah. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia. Auzu.com, membunuh anak-anak dan cucu-cucuku, kebencian ini tidak dibagi. Semua orang, aku memutuskan untuk memburu anjing ini. Sebelum itu, Sekte Bintang Rusak diserahkan kepadamu. Menekan amarah di hatinya dengan keras, dia menoleh dan berkata kepada para Raja Suci yang kuat dari Sekte Bintang Rusak. Segera, sebelum para Raja Suci bisa bereaksi, dia sudah terbang ke udara dan menghilang dengan cepat dari pandangan mereka. Murong Yu menyemburkan seteguk darah ke dalam buku Hetuluo. Namun,
di bawah pengaruh kekuatan hidup, ia kembali ke kondisi puncaknya setelah beberapa saat. Untungnya, aku datang ke sini lebih awal. Kalau tidak, akan butuh waktu sebentar. Aku khawatir bahkan Hetul Wushu tidak akan bisa masuk. Dan jika tidak ada waktu untuk memasuki Hetul Wushu, aku pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pikir Murong Yu dengan rasa takut yang masih ada. Sekarang tidak ada yang seperti Tianmeng menghakimi hal-hal yang mengandung kekuatan besar untuk membunuh yang kuat di alam Raja Suci. Oleh karena itu, sebelum ia memiliki kekuatan absolut, ia tidak akan pernah berhubungan dengan kekuatan super ini di masa depan. Ia mengambil kembali pikiran di Jam Roh Agung Chongqiao, dan kemudian mengembalikan artefak suci yang menantang surga kepada Lolita kecil yang merajuk sendirian. Aku sangat marah dengan gadis ini. Lori kecil memiliki wajah gelap dan tampak sangat kesal. Jika sebelumnya, apalagi Raja Suci, bahkan para leluhur harus bersikap hormat ketika mereka melihatnya. Siapa yang tahu bahwa setelah menyelinap keluar, dia berulang kali diserang oleh beberapa bajingan. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya merasa tertekan? Namun saat dia tertekan, Lolita kecil juga merasa bahwa kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang nyata. Dia dulu sangat membosankan. Dimanapun mereka berada, mereka dihormati dan dilindungi dengan kuat, seperti bunga di rumah kaca. Meskipun saya menderita kemunduran, saya dapat tumbuh dengan cepat dengan cara ini. Ketika dia memikirkan hal ini, warna suram di wajah Lolita kecil tiba-tiba menghilang, kembali ke tampilan percaya diri aslinya. Namun, perubahan wajahnya yang cepat membuat Murong Yu terus menggelengkan kepalanya. Yang disebut jarum di hati seorang wanita, selama itu adalah wanita, terlepas dari usianya adalah sama. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Yu Mengqing dan yang lainnya berjalan mendekat dan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kami membunuh orang-orang itu. Meskipun kami memprovokasi orang yang lebih kuat lagi. Tetapi kami akan kembali dan membunuh mereka semua nanti. Murong Yu belum menjawab, Lolita kecil hanya berkicau. Apa yang terjadi beberapa hari terakhir diceritakan, seolah-olah seorang anak kecil sedang pamer kepada orang dewasa. Meskipun Yu Mengqing dan yang lainnya tersenyum, mereka masih sedikit takut. Mereka yang berada di alam keabadian, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari Raja Suci. Namun sambil khawatir, mereka merasa senang untuk Murong Yu. Karena Murong Yu menjadi semakin kuat, Murong Yu tidak berbaur dengan mereka, tetapi mengambil manik-manik yang telah direnggutnya dari Bilin dan mempelajarinya. Kekuatan yang terkandung dalam manik-manik ini tidak kuat, bahkan tidak sebagus artefak pengorbanan biasa. Namun ketika Murong Yu mengenalinya, dia terkejut menemukan. Manik ini dapat menahan napas beberapa orang, dan berubah menjadi wujud dewa napas. Yang paling mengejutkan bagi Murong Yu adalah bahwa hantu dewa yang muncul dari manik-manik ini benar-benar dapat melacak dewa tersebut. Meskipun terkejut, Murong Yu dengan cepat menemukan prinsipnya. Alasan mengapa hantu dewa dapat dilacak sebenarnya karena ia bereaksi terhadap aura dewa yang keluar dalam kehampaan. Namun, manik ini tidak maha kuasa. Ia hanya dapat dilacak dalam jarak tertentu. Setelah melampaui jarak ini, ia akan menjadi tidak berdaya. Sampai batas tertentu, ini lebih mudah daripada Murong Yu melacak langsung sepanjang napas. Bagaimanapun, Murong Yu hanya dapat mengikuti napas untuk melacak napasnya. Namun, hantu manik ini dapat merasakan posisi orang yang dilacak pada jarak tertentu, dan kemudian langsung berjalan. Ini seharusnya hanya tiruan. Artefak suci legendaris dapat dilacak selama kamu tidak meninggalkan alam suci. Lolita kecil berjalan mendekat setelah dia selesai, berbicara dengan kata-kata yang mengejutkan. Benarkah ada artefak suci semacam itu? Murong Yu terkejut. Tenang saja, konon artefak suci itu telah menghilang. Ada yang menduga artefak itu telah diledakkan. Jadi, kalian tidak perlu khawatir menjadi sasaran. Lori kecil berkata sambil tersenyum. Tetapi, meskipun tidak banyak tiruan di alam suci, Sekte Bintang Patah sudah sangat tidak mungkin memiliki benda ini. Jadi, kita tidak perlu khawatir menjadi sasaran mereka. Semoga saja. Murong Yu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, di waktu berikutnya, mereka tidak meninggalkan Hetul Wushu. Karena setelah membunuh 3 ahli alam abadi lainnya, Murong Yu mengambil semua cincin penyimpanan mereka. Meskipun masing-masing dari mereka tidak memiliki banyak artefak suci tingkat tinggi, masih ada beberapa secara total, cukup bagi Murong Yu untuk menaikkan levelnya sedikit lagi. Oleh karena itu, Murong Yu mulai berlatih lagi di waktu berikutnya. Setelah dia melebur 7 atau 8 artefak suci tingkat tinggi itu, alamnya kembali menerobos, dan dalam satu gerakan mencapai puncak Sage Agung tingkat 9. Hanya selangkah lagi bisa memasuki alam abadi, selama dia berhasil menembus alam abadi, maka waktu tidak akan berpengaruh padanya. Karena umur panjangnya tidak akan ada habisnya, keabadian sejati. Tentu saja, itu hanya keabadian, bukan berarti kamu tidak akan mati. Karena pembangkit tenaga abadi atau di atasnya yang mati di tangan Murong Yu tidak tahu berapa banyak. Gurun kematian terletak di ujung barat kerajaan suci Jiwin. Setelah melintasi gurun kematian, di sisi lain terdapat negara adik kuasa lain dari ras manusia dunia suci kerajaan suci naga darah. Gurun kematian awalnya tidak disebut gurun kematian. Namun, ketika semakin banyak orang yang mati, tempat itu berubah menjadi gurun kematian.
Ini adalah zona terlarang bagi para orang suci. Siapapun yang masuk pada akhirnya akan berkecil hati. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, 5 orang berani memasuki gurun kematian. Bahkan hanya sedikit orang yang tinggal di dekat gurun kematian. Pada hari ini, sekelompok 8 orang menerobos kehampaan, menembak dari jarak jauh, dan akhirnya berhenti di kehampaan di luar gurun kematian. Mereka adalah Murong Yu dan kelompoknya. Setelah kekuatan Murong Yu menembus puncak peringkat ke-9 Sage Agung, ia meninggalkan Hetu Luoshu dan bergegas dengan seluruh kekuatannya. Setelah berbulan-bulan bergegas, mereka akhirnya muncul di sini. Bagian depan adalah gurun kematian yang membuat banyak orang suci berbicara tentang harimau. Kurasa tidak, melihat gurun yang luas dan hampir tak berujung, Lan Ker berkata sambil menyeringai. Memang, di depan mata mereka, gurun di depan mereka tenang dan tak berombak, dan langitnya kuning, tetapi tidak ada bahaya. Bahkan Murong Yu menatap Wen Yi dengan curiga, seolah ragu. Hanya Wen Yi yang memiliki wajah serius, menatap gurun seolah melihat binatang prasejarah. Aku sudah lama mendengar tentang gurun kematian ini, tetapi aku belum punya kesempatan, dan sekarang akhirnya aku punya kesempatan untuk masuk. Lori kecil membawa kapak raksasa, melompat untuk mencoba, dan tidak bisa menahan diri untuk bergegas masuk. Gurun kematian sangat berbahaya, tidak apa-apa di daerah pinggiran ini. Tetapi semakin dalam, krisis akan ada di mana-mana, kita tidak bisa ceroboh. Kata Wen Yi dengan sungguh-sungguh. Murong Yu mengangguk, dan roh suci yang besar menghilang, dan kemudian semua orang melangkah ke padang pasir. Ketika semua orang baru saja melangkah ke padang pasir kematian, mereka terkejut. Karena suhu di padang pasir sangat berbeda dari di luar padang pasir. Suhu di luar hanya sedikit lebih tinggi daripada di tempat lain. Namun, suhu di padang pasir berkali-kali lebih tinggi daripada di luar. Dalam sekejap, Mu Liyue dan yang lainnya merasa seolah-olah berada di dalam tungku. Namun, meskipun suhunya jauh lebih tinggi, mereka dapat dengan mudah menahannya dengan kekuatan mereka. Jadi, mereka melesat menuju kedalaman padang pasir kematian. Tidak lama setelah Murong Yu dan yang lainnya memasuki padang pasir kematian, sesosok yang lolos dari aura mengerikan bergegas dari kejauhan. Akhirnya, mereka tetap berada di luar padang pasir kematian. Orang ini secara mengesankan adalah Raja Suci Sekte Bintang Patah yang telah bekerja keras. Ke padang pasir kematian, pikiran ilahi yang besar dan tak tertandingi yang telah habis setelah semua pekerjaan menghilang dan meluas ke padang gurun kematian. Tetapi mereka tidak melihat Murong Yu dan yang lainnya. Jika Murong Yu dan yang lainnya tidak mati, maka mereka telah meninggalkan ruang lingkup pikiran spiritualnya. Apakah kamu ingin menyeberangi padang gurun kematian dan pergi ke kerajaan suci naga darah untuk menghindari dikejar sendiri? Bichang Lao sedikit mengernyit, berpikir dalam hatinya. Jika Murong Yu tahu apa yang dipikirkan Bichang Lao saat ini, dia pasti akan tertawa. Bichang Lao terlalu menghargai dirinya sendiri, dan Murong Yu tidak lolos dari kejaran mereka dan masuk ke sini. Tetapi dia masuk ke sini karena latihan di padang gurun kematian. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, kamu tidak akan dapat lolos dari pengejaranku. Bichang Lao menyeringai, dan kemudian bergegas ke padang gurun kematian sementara tubuhnya berkedip-kedip. Segera setelah Bichang Lao masuk, beberapa aura yang memancar sedikit lebih kuat dari Bichang Lao juga melesat dari kejauhan. Mereka bukan yang lain, mereka benar-benar banyak ahli dari Sekte Tianxia yang datang untuk mengejar Murong Yu. Mereka semua adalah ahli super di ranah Saint King. Mereka semua memasuki gurun kematian. Seorang Raja Suci sedikit mengernyit. Apakah bajingan kecil itu tahu bahwa kita mengejarnya? Jadi dia ingin kita dituntun ke gurun kematian. Ketahuilah bahwa dia memiliki harta yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Mungkin mereka telah berpindah melalui kehampaan dan meninggalkan gurun kematian. Omong kosong, perintah pengejaran dari Sekte Iblis Surgawi, Kota Skyfire, dan Sekte Bintang terfragmentasi semuanya membuat banyak kegaduhan di prefektur Jiuyin. Banyak orang ingin membunuh Murong Yu. Dan setelah mengetahui bahwa Murong Yu memiliki harta yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, dia mengejarnya. Dia memiliki lebih banyak orang. Sambil berbicara, Raja Suci melirik seorang suci yang sedang menembak dari tidak jauh. Itu adalah seorang bijak kuno. Pada saat ini, dia sedang melihat gurun kematian dan ragu-ragu. Raja Suci ketiga mengangkat alisnya dan menatap Raja Suci lainnya dengan agak bingung. Raja Suci itu hanya bisa menjelaskan, selama beberapa bulan ini, Murong Yu telah berjalan dengan angkuh melewati negara bagian dan melewati kota. Apakah dia tidak takut pada kita para pengejar? Aku rasa dia tidak akan sesederhana memperkenalkan kita. Kurasa dia memasuki gurun kematian dengan sengaja. Mungkin ada hal-hal baik di gurun kematian. Mata beberapa orang lainnya tiba-tiba berbinar, Murong Yu membunuh Li Dehe dan menghancurkan salah satu artefak suci kita. Kita baru saja membunuhnya dan merebut harta karunnya yang melintasi kehampaan, dan jika ada harta karun di dalamnya, kita juga akan merebutnya. Dengan kekuatan beberapa dari kita, tidak peduli seberapa berbahayanya gurun kematian, kita masih bisa membuat terobosan. Seketika, para ahli dari Sekte Iblis Surgawi ini menyerbu ke padang gurun kematian. Setelah mereka, orang bijak tua yang tadinya ragu-ragu akhirnya menggertakkan giginya dan menyerbu masuk. Auzu.com. Ia dan Murong Yu tidak punya dendam dan dendam,
hanya ingin merebut harta karun milik Murong Yu yang dapat menjelajah kehampaan. Tak lama kemudian, orang-orang kuat dari kota api langit juga mengejar dan membunuhnya. Ada kekuatan dan pasukan besar lainnya yang datang silih berganti. Meskipun beberapa orang ragu-ragu untuk memasuki padang gurun kematian, kebanyakan dari mereka langsung menyerbu masuk. Panas sekali, Si Tusuan berhenti dan menyeka keringat di dahinya, menatap padang gurun luas yang sewarna dengan sedum, sedikit terdiam. Kecuali Murong Yu, semua orang sama seperti Si Tusuan, terus-menerus berkeringat, bahkan baju mereka pun basah kuyup. Melihat ke masa lalu, pipi semua orang memerah, dan sedikit gas putih muncul di atas kepala mereka. Awalnya, mereka melayang di atas langit, tetapi setelah masuk jauh ke dalam padang gurun kematian, mereka segera turun dan berjalan di tanah. Di atas langit, suhunya lebih tinggi dan konsumsinya lebih besar. Sangat haus. Suamiku, apakah ada air? Lan Kr menatap Murong Yu dengan mata besar yang berair, dengan penampilan yang menyedihkan. Murong Yu melotot padanya, tetapi masih mengambil air dari Hetu Luoshu untuk diminum. Semua orang Hetu Luoshu mirip dengan dunia nyata, jadi tentu saja tidak ada kekurangan air. Gurun kematian ini benar-benar layak menjadi gurun kematian. Gurun ini belum menemui bahaya apapun, dan suhunya saja sudah sangat mengerikan. Gongsun Ningyu menepuk dadanya yang masih sepat, menunjukkan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Mereka semua adalah orang suci, bahkan jika mereka dipanggang dengan api, mereka tidak akan menyakiti mereka sama sekali. Dan itu seperti berkeringat, merasa haus, fenomena ini sudah lama tidak terjadi pada mereka. Faktanya, kecuali Murong Yu dan Yu Mengqing, semua orang memiliki titik awal yang sangat tinggi, dan setelah lahir mereka tidak akan menyerbu panas dan dingin. Berkeringat tidak apa-apa, mereka tetap berkeringat saat mereka lebih cemas. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka haus. Ini hanya tepi gurun kematian. Bagian terdalam dari gurun kematian dalam legenda adalah bahwa bahkan guru suci terkuat dari negara suci tidak berani masuk. Wen Yi menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika bukan karena anugerah penyelamat hidup Murong Yu, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di gurun ini lagi. Jika kalian terus seperti ini, kalian akan segera kering. Kalian semua akan memasuki harta ruang angkasaku. Murong Yu melirik semua orang. Para wanita itu menggelengkan kepala mereka berulang kali, kesempatan yang bagus, kita tidak boleh melewatkannya. Tidak terlambat untuk menunggu jika kalian benar-benar tidak dapat menolaknya. Cepatlah masuk. Alhasil, semua orang terus bergerak maju. Namun tidak lama kemudian, mereka semua berhenti dan menatap Murong Yu satu persatu. Apakah kalian merasa sangat tertekan? Tampaknya ada bahaya yang tak terhentikan yang mendekati kita. Perasaan Murong Yu adalah yang terkuat. Dia merasakan bahaya dan berhenti. Semua orang saling memandang, dan kemudian Gongsun Ningyu yang telah disucikan jiwa mengerutkan kening dan berkata, aku juga merasakan hal yang sama. Aku merasa bahwa orang lain sedang menatapnya. Bagaimana dengan kalian? Setelah Gongsun Ningyu selesai berbicara, semua orang akhirnya merasa ada yang tidak beres. Kalian, apa itu? Tiba-tiba, Lolita kecil mengeluarkan suara melengking. Semua orang menoleh dan melihat ke atas, tetapi mereka melihat sebuah benda kuning besar melesat maju dari kejauhan. Pikiran Murong Yu bergerak, dan pikiran ilahi yang sangat besar keluar. Namun, pada saat ini, raut wajah Wen Yi tiba-tiba berubah, dan dia berseru, badai pasir kematian. Tanpa menunggu semua orang bertanya, Wen Yi segera menjelaskan, ini adalah badai di padang pasir kematian, menyapu pasir kuning di langit. Semakin besar badai, semakin kuat kekuatannya. Bahkan leluhur kekacauan yang legendaris pun berada pada level yang sama. Keberadaannya akan mudah terkoyak oleh badai pasir kematian. Selain itu, selain badai dan pasir kuning di badai pasir kematian, ada hal-hal mengerikan lainnya. Hal-hal itu sangat mengerikan dan dapat dengan mudah mencabik-cabik yang super kuat. Cepat, kita harus pergi dari sini. Kalau tidak, badai pasir kematian adalah satu. Ayo, kita akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Wen Yi cemas. Pada saat ini, pikiran spiritual Murong Yu telah meluas. Hanya saja dia belum pernah menyentuh sabuk kematian sebelumnya, dan jiwanya telah hancur. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan badai pasir kematian. Terlebih lagi, Murong Yu terkejut saat mengetahui bahwa badai pasir kematian yang pernah dilihatnya sebelumnya hanya sekitar 100 juta li panjangnya. Namun, setelah beberapa saat, badai pasir kematian telah tumbuh 10 juta li, mencapai 110 juta li. Dan masih tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, aliran cahaya melesat keluar dari kedalaman tanah di depan badai pasir kematian, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah Murong Yu. Raja Suci, pupil mata Murong Yu menyusut tajam. Yang dilihatnya jelas merupakan kekuatan super di alam Raja Suci. Hanya saja orang itu bahkan tidak melihat badai pasir kematian, dan saat dia muncul adalah pelarian. Dapat dibayangkan bahwa dia tidak dapat menangani badai pasir kematian sama sekali. Raja Suci seperti ini, apalagi mereka. Ayo pergi. Raut wajah Murong Yu berubah drastis, hatinya bergerak, dan kekuatan yang besar dan tak tertandingi melesat keluar, menyelimuti Yu Mengqing dan yang lainnya, lalu membawanya ke dunia Hetu Luoshu. Namun,
Hanya Lolita kecil yang melawan dan tidak diterima. Murong Yu sedikit mengernyit. Ini bukan saatnya untuk bersikap agresif, jadi dia mencengkeram lengan Lolita kecil dan menyeretnya ke dalam buku Hetuluo. Namun, saat dia ingin memasuki Hetuluo Shu, dia ragu-ragu. Badai pasir kematian benar-benar mengerikan. Saat memasuki Hetuluo Shu, Murong Yu harus segera berteleportasi menjauh dari gurun kematian. Jika tidak, masih menjadi pertanyaan apakah dia dapat menahan badai pasir kematian. Dan, bahkan jika dia dapat menahan kematian, Sabo tidak dicekik sampai mati. Namun, siapa yang tahu di mana dia akan terkena badai pasir kematian. Dan jika Anda ingin berteleportasi menjauh, Anda hanya dapat meninggalkan gurun kematian. Saya hanya dapat masuk kembali di masa mendatang. Namun, bagaimana jika Anda menghadapi badai pasir kematian ini lagi setelah Anda masuk? Perlu dicatat bahwa badai pasir kematian adalah hal yang paling umum di gurun kematian. Hanya dalam sekejap, Murong Yu membuat keputusan. Setelah melemparkan Lolita kecil ke seluruh Hetuluo Shu, dia menyebar dan melesat ke satu sisi. Badai pasir kematian menyapu ke arahnya. Jika dia mundur dengan cara yang sama, dia pasti akan terperangkap oleh badai pasir kematian. Oleh karena itu, jika Anda ingin keluar dari lingkup badai pasir kematian, Anda hanya dapat menemukan jalan dari samping. Sayap malaikat, teleportasi. Murong Yu meningkatkan kekuatan dan kecepatannya hingga ekstrim, dan melesat cepat ke kejauhan. Pada saat ini, Raja Suci yang dilihat Murong Yu sebelumnya telah terbang ke sekitar Murong Yu. Ketika dia melihat bahwa Murong Yu tidak kembali ke jalur semula, tetapi terbang ke satu sisi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian dia tersipu, membalikkan tubuhnya ke sisi Murong Yu, dan dengan cepat melesat pergi. Hanya dalam waktu singkat, dia telah melewati Murong Yu, dan kemudian dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Dan Murong Yu hanya memakan debu di belakang Raja Suci ini. Bahkan jika Murong Yu mencoba yang terbaik, kecepatannya kurang dari 1% dari Raja Suci. Tetapi Murong Yu tidak berkecil hati, bagaimanapun juga, ada celah 5 tingkat di antara keduanya. Dan dia yakin bahwa selama dia mencapai ranah Raja Suci, kecepatannya akan beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dari Raja Suci. Ketika Raja Suci menghilang dalam pandangan Murong Yu, badai pasir kematian di belakang telah mendekati Murong Yu. Selain itu, badai pasir kematian telah tumbuh dari 100 juta menjadi 200 juta li. Dan setiap saat waktu telah meningkat jutaan mil. Aliran kekuatan yang mengerikan menyapu dari arah badai pasir kematian seperti hujan badai yang deras, dan hawa dingin di tubuh Murong Yu pun meledak. Bahkan kecepatannya pun terpengaruh oleh hal ini. Dalam proses terbang dengan cepat, Murong Yu membelah pikiran dewa dan menoleh ke belakang. Namun, saat melihat badai pasir kematian, semuanya rata dengan tanah. Bahkan kehampaan pun hancur, jarak di antara keduanya pun menyusut dengan cepat. Bisakah aku benar-benar meninggalkan gurun kematian? Murong Yu mengeluarkan raungan yang tidak rela di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, Loli kecil, aura yang dimiliki Murong Yu berkelebat, menggemakan kemampuan Murong Yu untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Begitu kekuatan keduanya digabungkan, kecepatannya akan meroket puluhan kali lipat. Saat ini, Lolita kecil cemberut dan merajuk di buku Hetuluo, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Meskipun dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, dia tidak dapat meninggalkan Hetuluo Shu tanpa persetujuan Murong Yu. Untuk ini, Lolita kecil tidak sebaik Xiaozi. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis di atas tempat Lori kecil dan yang lainnya berada. Kemudian sebelum Lori kecil dan yang lainnya sempat bereaksi, tangan besar ini sudah mencengkeram Lori kecil, lalu menyeretnya keluar dari Hetuluo Shu. Yu Mengqing dan yang lainnya berseru, tetapi segera menerima transmisi suara dari Murong Yu, dan mereka merasa lega. Penjahat besar, apakah kamu akhirnya bersedia melepaskanku? Setelah keluar, Lolita kecil berkata dengan senyum di wajahnya. Dia tidak terkejut dengan tangan besar Murong Yu. Karena sejauh ini hanya Murong Yu yang bisa menangkapnya secara langsung. Orang lain, apalagi yang menangkap Lolita kecil, bahkan jika dia semakin dekat. Habiskan tenaga menyusuimu, dan cepat pergi dari sini dengan kekuatan kalian berdua. Suara Murong Yu terngiang di telinga Lolita kecil. Pada saat ini, Lori kecil menyadari bahwa badai pasir kematian, yang panjangnya 4 hingga 5 miliar mil, sedang merobek kekosongan gurun kematian dan mendesing, dan dia sangat dekat dengan mereka. Hampir terbakar abis. Lori kecil memutar matanya, tetapi dia tidak repot-repot meremehkan Murong Yu. Dia segera meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Pada saat berikutnya, kekuatan spasial yang luas dan tak tertandingi dari keduanya dengan cepat bergabung bersama. Dengan suara, "So", kecepatan keduanya meroket puluhan kali lipat, dan mereka dengan cepat meninggalkan tempat mereka berada. Namun, meskipun kecepatan Murong Yu dan keduanya telah melonjak puluhan kali lipat, kecepatan badai pasir kematian yang mengikutinya juga meningkat. Setiap kali saya tumbuh dewasa, kecepatan badai pasir kematian meroket beberapa poin. Pada akhirnya, jarak antara Murong Yu dan badai pasir kematian tidak bertambah, tetapi menjadi semakin kecil. Auzu.com beberapa hari kemudian, Lolita kecil tampak lesu. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatan dan semangatnya serta Murong Yu telah bekerja dalam kondisi kelebihan beban.
Jika Lolita kecil tidak memiliki banyak pil suci untuk mengisi kembali kekuatannya setiap saat, dia pasti sudah kehabisan amunisi dan makanan. Namun, meskipun begitu, pikirannya telah kelelahan. Karena hubungan antara kekuatan kehidupan dan pohon kehidupan, Murong Yu masih mempertahankan kondisi energi penuh. Pohon kehidupan dapat langsung menyerap kekuatan kekacauan untuk mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsinya. Namun, kekuatan kehidupan terus-menerus menjelajahi tubuh, pikiran, dan jiwa Murong Yu, membuat kelelahannya menghilang dengan cepat. Pada saat ini, badai pasir kematian telah berkembang hingga triliunan mil. Namun, serbuan Murong Yu akhir-akhir ini tidak sia-sia. Mereka telah sampai di ambang badai pasir kematian. Namun, karena hubungan antara tepi yang semakin panjang dan semakin besar, mereka belum dapat melarikan diri dari lingkup badai pasir kematian. Namun karena hubungan itu hanya sebatas marginal, badai pasir kematian itu tidak begitu menakutkan. Jika berada di tengah, bahkan leluhurnya pun akan mudah tercekik. Aku tidak bisa bertahan lagi. Suara lelah Lori kecil terdengar di telinga Murong Yu. Kalau begitu, masuklah ke dunia Hetul Wushu. Murong Yu merasa sedikit tidak berdaya. Setelah mengamuk selama berhari-hari, apakah dia akhirnya akan memasuki Hetul Wushu? Namun, jika Lori kecil tidak dapat menahannya, dia tidak akan bisa keluar dari sini dengan kecepatannya sendiri. Hah! Badai pasir kematian itu tampaknya mulai memudar. Tepat saat Murong Yu ingin memasuki Hetul Wushu untuk berteleportasi menjauh dari badai pasir kematian, suara terkejut Lori kecil terdengar di telinganya. Tiba-tiba, Murong Yu menoleh. Kemudian, dia melihat tepi gurun kematian mulai runtuh dengan cepat. Kemudian, seolah-olah dunia telah runtuh, dan badai pasir kematian yang telah mengejar mereka selama 2 hari dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin napas, badai pasir kematian sepanjang triliunan mil itu menghilang dan menjadi tidak terlihat. Langit kembali cerah, gurun kematian masih berupa hamparan pasir kuning. Semua ini datang tiba-tiba, dan menghilang lebih tiba-tiba lagi. Murong Yu sedikit tidak bisa memahaminya. Tersentak, sementara Murong Yu terkejut, Lori kecil menamparkan bagian belakang kepalanya dengan keras. Apakah sakit? Lori kecil bertanya dengan rasa ingin tahu ketika Murong Yu menoleh untuk melihat Lori kecil. Sakit, Murong Yu menggertakkan giginya sedikit. Bagaimanapun, dia adalah master sekte dari sekte suci, dan ditampar seperti ini terlalu jauh dari identitasnya. Lori kecil tiba-tiba melompat, ternyata aku tidak berhalusinasi. Ini benar, gurun kematian benar-benar menghilang. Sambil berbicara, Lori kecil bertepuk tangan dan bersorak. Wajah Murong Yu berubah menjadi hitam, lalu dia marah, dan tangan besarnya langsung mencengkeram Lolita kecil itu, lalu menekan pahanya dan mengangkat tangan kanannya ke pantat kecilnya dan memukulnya. Oh, sakit, orang jahat besar, beraninya kau memukulku. Kau akan mati. Lolita kecil berteriak, menggertakkan giginya dan mengutuk Murong Yu. Tetapi Murong Yu tidak berhenti, dia harus memberi Lolita kecil ini pelajaran hari ini. Ini terlalu berlebihan. Namun, setelah dia bermain sebentar, dia mendengar tangisan Lolita kecil yang menyakitkan yang tampaknya telah berubah. Jadi dia berhenti berkelahi, menatap Lolita kecil, dan ingin melihat apa yang terjadi. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia melihat Lolita kecil. Wajah Lolita kecil sudah merah muda, lembut dan merah. Pada saat ini, semakin terlihat seperti apel matang. Sepasang mata besar bahkan lebih berair, penuh dengan warna berkabut. Ekspresi Murong Yu pada Lori kecil sangat familiar. Dulu, saat ia dan Zhao Ziqing serta yang lainnya tinggal di rumah, semua wanita terlihat seperti ini setelah merasa emosional. Dengan kata lain, Little Lolita benar-benar melakukannya saat ini. Merasa terpesona oleh pantat mungilnya. Rasa bersalah yang kuat muncul di hati Murong Yu, dan ia segera melepaskan Little Lolita. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak waktu ini, cepat perbaiki. Setelah itu, ia melarikan diri dan pergi. Little Lolita mengedipkan mata pada Murong Yu, tetapi ia segera bereaksi. Jadi ia mulai mengoperasikan kekuatan untuk menekan semua emosi ini, dan mulai memulihkan kekuatan dan pikirannya sepenuhnya. Tidak lama kemudian, melihat bahwa Little Lolita hampir pulih, Murong Yu melepaskan Si Tusuan dan kelompoknya. Hah, apakah kita akhirnya lolos dari badai pasir kematian? Apakah kita akhirnya aman? Gadis-gadis itu menghela napas lega. Meskipun mereka tidak dapat melihat segala sesuatu di luar di dunia Hetul Wushu, mereka selalu dalam ketakutan. Murong Yu mengangguk, lalu menatap Wen Yi, di mana ini di gurun kematian. Berapa jauh dari tempat itu? Wen Yi menggelengkan kepalanya dengan hampa, dan 2 orang Murong Yu terbang melewatinya dalam beberapa hari terakhir, tidak tahu seberapa jauh mereka dari jalan semula. Selain itu, gurun kematian memasuki pasir kuning yang tak berujung, dan tidak ada referensi sama sekali. Pada dasarnya mustahil untuk menentukan arah di sini.